Hari ini saya buktikan, Kristen tidak cinta Yesus. Bohong. Kenapa? Kau tidak cinta Yesus. Kau tidak cinta Yesus. Bisa jadi. Bible tidak bilang Yesus lahir 25 Desember. Itu ulang tahun siapa? Kenapa kau rayakan mati-matian? Hai, jumpa lagi dengan saya Al di channel Al Murid. Bulan Desember ada saja orang-orang yang ribut dengan kelahiran Yesus. Khususnya polemikus muslim seperti Bangkai. Coba kita simak bersama-sama. Hari ini saya buktikan, Kristen tidak cinta Yesus. Bohong. Kenapa? Kau tidak cinta Yesus. Kau tidak cinta Yesus. Bisa jadi. Bible tidak bilang Yesus lahir 25 Desember. Itu ulang tahun siapa? Kenapa kau rayakan mati-matian? Minta kepada pemerintah, umat Islam, ucapkan selamat Natal 25 Desember kepada kami. Kalau umat Islam tidak ucapkan selamat Natal itu radikal. Dengar nggak? Kenapa sih ribet amat orang Islam? Kita nggak butuh orang Islam ucapkan. Memang iya. Waktu saya dulu di sana, saya tidak minta orang Islam ucapin selamat. Benar, Tuan Guru? Benar, Tuan Guru? Nggak pernah. Ketika saya di sana, saya nggak pernah ngarepin orang Islam datang selamat Natal. Enggak. Kami tidak diajarkan untuk itu. Dan saya tidak mengajarkan orang Kristen untuk mengharapkan ucapan selamat Natal dari orang Islam. Yang bikin ribet siapa? Orang Islam. Pertanyaannya kenapa dia tidak bahas Isa yang lahir di bawah pohon kurma, malah bahas Yesus yang jelas lahir tanggal 25 Desember. Coba kita simak penjelasan Elia Miron ini, mengenai perayaan Natal tanggal 25 Desember. Sekarang kita buktikan dari data sejarah. Menurut dokumen purba yang bernama Coptic Didaskalia Apostolorum dari tahun 189 Masehi, itu menuliskan bahwa, wahai saudara-saudara, tetapkanlah dalam hari-hari perayaan, yaitu Natal Tuhan kita, tepatnya pada tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani. Berarti tanggal 25 bulan ke-9, yaitu bulan Kislev, yang bertepatan dengan tanggal 29 bulan ke-4 Mesir. Bulan ke-4 Mesir adalah bulan Kiyah. Nah, kalau kita konversi tanggal 29 Mesir Kiyah, menurut perhitungan tahun Koptik Anno Martiri ke kalender Romawi yang kita pakai sekarang, itu akan jatuh pada tanggal 25 Desember. Kalau nggak percaya, coba aja sendiri. Bahkan ya, sebelum dokumen yang saya sebutkan tadi itu ditetapkan, Uskup Theophilus dari Kaisarea pada tahun 160 Masehi sudah merayakan Natal. Lalu Elia, bagaimana dengan tuduhan kelahiran Dewa Matahari? Kelahiran Dewa Matahari atau Sol Invictus itu baru dilakukan pada tahun 250 Masehi. Sedangkan Natal sudah dilakukan tahun 160 Masehi. Jadi mustahil kalau Natal yang terlebih dahulu meniru yang terkemudian, yang adalah hari lahirnya Dewa Matahari. Jadi itu hoax, tidak benar. Jadi kesimpulannya, baik menurut kitab suci dan juga data sejarah, Tuhan Yesus atau hari Natal memang dilakukan pada tanggal 25 Desember. Selamat menyongsong Natal, kiranya damai yang datang dari Allah, firman hidup yang menjadi manusia, itu mendamaikan kita kepada Allah, sukacita bagi semesta. God bless you. Saya dulu Kristen, jadi karena saya baca Yesus menjanjikan perempuan lonte masuk dalam kerajaan Allah duluan. Memang dulu jujur saya melonte dulu. Dari video yang kawan-kawan lihat, memang itu adalah video lama ya. Tapi saya perlu menyikapinya ini sebagai kajian saya untuk memberikan apologetika ofensif. Apologetika ofensif adalah memberikan perbandingan balik jika kita mendapatkan tuduhan seperti itu. Nah, sebenarnya saya pun juga tidak suka dengan orang-orang yang memberikan exegesis terhadap kitab sucinya. Tapi bagaimana itu jika diberlakukan kepada hal yang sama? Nah, jadi saya ingin membahas kitab ini kawan-kawan. Ini hadis Sahih Bukhari. Sahih, berarti tidak ada hadis dhaif dan maudhu. Dalam suatu riwayat hadis, ada loh, pelacur itu dapat diampuni oleh Allah. Seorang pelacur yang memberikan air kepada dogi. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, telah diampuni seorang pelacur sesudah melalui anjing yang berada di tepi sumur yang hampir mati kehausan. Perempuan itu membuka sepatunya lalu mengikatnya dengan kerudungnya untuk menimba air buat anjing itu, maka diampunilah dosanya oleh Allah dengan perbuatan itu. Ini hadis Bukhari nomor 446.
Kalau seandainya orang-orang dari kalangan apologet Kristen akan menggunakan hadis ini, wah di surga itu orang-orang Muslim banyak loh, itu ya, itu ya. Kalau seandainya berlaku hal yang sama seperti itu, hanya dengan memberikan minum kepada dogi, berarti boleh dong melacur gitu ya. Kan nggak seperti itu kan penafsirannya. Tapi kalau seandainya ini diberlakukan, nanti dianggap penistaan. Jadi jujurlah membaca teks kitab suci orang lain sebelum hal itu dapat dilakukan kepada kitab suci Anda. Ya. Saya setuju, kita harus jujur membaca kitab suci orang lain. Jangan sembarangan, giliran dibukakan ayat-ayat yang isinya banyak diperdebatkan, bilang penistaan. Coba tuliskan apa tanggapan Anda. Mari kita lanjutkan. Nanti kita nggak diskusikan imanmu, oke? Kita tidak mendiskusikan iman, karena iman seseorang itu nggak bisa didiskusikan. Betul? Betul. Nah, sekarang yang perlu saya minta pengakuan darimu, betul tidak bahwa orang Islam, kamu dan umat Islam berseru-seru kepada mayatnya Muhammad? Tidak. Tidak, oke. Lalu siapa yang berseru-seru, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku? Itu siapa itu? Islam atau Kristen itu? Itu Islam. Ah, mereka berseru-seru kepada siapa itu? Ya bukan kepada mayat Muhammad. Terus waktu mengatakan Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, itu Muhammad masih hidup? Sudah tidak lagi. Udah mayat belum? Nah, bingung kan? Ini kayak gini kalau mereka diajak diskusi itu kayak gini, bikin sakit kepala. Udah saya bilang, tidak ada muslim yang bisa bantah saya. Iya benar-benar. Mungkin Anda memang paling pintar di dunia ini. Bukan paling pintar, saya mengatakan saya paling mengerti agama Islam. Saya naik itu karena saya benar tidak setuju bahwa Anda katakan Yesus Tuhan kamu, Muhammad Tuhan saya, itu saya tidak setuju. Karena bagi kamu berseru-seru kepada Muhammad. Gimana sih? Tuhan kami. Bukan gimana? Seperti kalian yang mengakui Yesus adalah Tuhan kalian. Kami mengakui asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Bukannya kami mengakui Muhammad itu Tuhan kami, tidak. Kami mengakui. Ya, masalahnya kenapa kau tuhankan dia? Tidak menuhankan Muhammad. Kami tidak menuhankan Muhammad. Kau berseru-seru kepada Muhammad gimana? Karena dia Rasul kami menyeru kepada Muhammad karena Muhammad masih hidup nggak? Muhammad masih hidup atau sudah mati? Lah kalian saja, Yesus saja sudah hidup. Ditanya apa? Ditanya Muhammad masih hidup atau sudah mati? Mereka kalian saja. Bukan itu yang saya tanya. Muhammad masih hidup atau sudah mati? Bro, kami tidak perlu menjaga agama kami. Agama kami Allah yang jaga. Jadi walaupun kami Muhammad masih hidup, dengar dulu. Muhammad masih hidup atau udah mati? Sekarang saya tanya balik. Jangan sebentar dulu, jawab dulu. Muhammad itu masih hidup atau udah mati? Kok kau geleng-geleng kepala? Muhammad Anda masih hidup atau udah mati? paling pintar, merasa paling benar. Sudahlah, jangan di mana, bro, dengar dulu. Pertanyaan saya itu salahnya di mana, bro? Saya kan bertanya begini, dengar, bro. Pertanyaan saya itu begini, Muhammad masih hidup atau udah mati? Sekarang pertanyaan saya, Yesus itu sudah hidup. Mereka nggak mengakui, makanya saya bilang dia ini menuhankan Muhammad, sudah dibilang. Bagi dia itu Muhammad tuh maha hidup, maha mendengar, maha melihat. Makanya ditanya Muhammad udah hidup, mereka nggak bisa jawab, gitu. Karena memang Muhammad itu Tuhannya, udah dibilang kok. Muhammad itu Tuhan kamu, bro, sadar, bro, sadar. Sekarang saya tanya, Muhammad masih hidup apa udah mati? Sudah mati, sudah meninggal. Sudah mati. Kenapa kau berseru-seru pada orang mati? Ya karena Muhammad itu bagi kami umat Islam mendengar. Dia mendengar. Utusan Allah. Dia mendengar. Rasul kami mendengar nggak dia waktu kau berseru-seru ya? Di hari akhir yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Makanya sudah saya bilang mereka ini sudah saya bilang kalau ditanya tentang Muhammadnya kayak gini.
berbelat-belit, berputar-putar, munyer. Ya, pertanyaan Anda aja yang bodoh. Bodohnya di mana? Kenapa orang nanyanya? Anda kan sudah tahu bahwa Muhammad itu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Iya, Anda tanyakan, kenapa Muhammad berseru-seru kepada sedang dia? makan? Anda bertanya, kalau orang sedang makan itu Anda tanyai kembali. Anda sudah makan atau Anda sedang makan? Itu bodoh namanya. Bukan Anda bodoh, Anda menyadarkan paling kamu pintar gitu ya. bagaimana kamu Tidak begitu, itu kawan. sudah Tidak begitu, didoktrin kawan. sedemikian rupa. Tapi kamu Tidak tidak begitu, sadar gitu loh. Teman-teman jangan lupa tap-tap layar dan follow teman-teman ya, supaya nanti kalau kita sedang live teman-teman tidak ketinggalan, karena kita ini banyak membuat info-info ya, konten-konten supaya kalian tuh sadar. Salah satunya yang harus kalian sadari itu adalah bahwa ini dia sudah mengaku, ini Henry Passia ini, Ya, dia bersuruh kepada mayat. Kenapa saya naik? Ya karena saya tidak setuju Anda bilang Muhammad itu nabi kami atau Tuhan kami. Kenapa saya naik? Karena saya tidak setuju Anda bilang Muhammad Tuhan kami. Kami meyakini Muhammad itu adalah utusan Allah, adalah Iya, utusan kenapa dari kau Tuhan kami. tuhankan? Artinya apa? Kenapa Itu saya jawab, tuhankan? Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memang Tidak ada mereka orang ini, Islam. mereka ini Tidak kalau ada orang misalnya Islam ditulis, mengakui dengar bahwa Muhammad bro, Kami mengakui kamu Muhammad itu pernah baca Quran nggak? nabi kami, utusan Kamu pernah baca Allah. Quran nggak? Pernah baca Ya, Quran? pernah lah. Pernah baca Quran? Sering, tiap hari. Islam. Ada Quran di situ, ada Quran di situ. Iya, terus mau kenapa? Mau apa? Biar saya tunjukin kamu tuh penuhan Muhammad, biar saya tunjukin. Di mana ditunjuk? Makanya ambil dulu Quranmu, ambil. Saya S1 pendidikan agama Islam. Iya, saya S1 pendidikan agama Islam. Bohong aja ini orang ini. Kenapa kok berdusta? Apa gara-gara lagi mempraktekkan ajaran Muhammad? Anda yang bilang saya berdusta itu Anda. Kapan saya berbicara berdusta? Mana ijazah S1-mu mana? Ijazah S1 agama Islammu mana? Yang berdusta itu Anda, bukan saya. Luar biasa kalau itu berdustanya. Gini loh, saya cuma mau bilang sama kamu begini. Apa yang kamu katakan itu adalah dusta. Kenapa? Karena memang di dalam ajaran agamamu boleh berdusta. Boleh nggak berdusta dalam ajaran agamamu? Boleh. Makanya saya boleh. Dia diakui kan? Ada bohong yang boleh. Di dalam ajaran agama Islam itu memang boleh bohong. Makanya kalau orang Islam ngomong, kamu hati-hati karena mereka memang boleh diizinkan berdusta sama Muhammad. Gimana? Dalam Islam itu ada beberapa kategori bohong yang diperbolehkan. Yang pertama, jangankan bohong, sumpah palsu aja boleh kok. Gimana? Sumpah palsu boleh dalam agama boleh. Boleh nggak sumpah palsu kalau kepepet? Dalam Islam itu ada bohong boleh. Yang pertama bohong ya. Kalau sumpah palsu boleh nggak kalau kepepet? Menyelamatkan nyawa orang lain. Iya. Kalau sumpah palsu boleh nggak kepepet? Pada saat kita memuji istri kita, padahal ya, istrinya kalau sumpah jelek, palsu boleh nggak? Boleh, tidak jadi masalah. Iya. Sumpah palsu boleh nggak? Istri. Bersumpah palsu boleh nggak? Sumpah palsu saya rasa tidak ada yang namanya sumpah palsu. Bersumpah palsu ya. S1. Sarjana S1 ngaku-ngaku. Kalau saya tunjuk nanti dalam Quran bela sumpah palsu di mana? Udah kau tidur aja kau tidur. Sumpah palsu kalau kepepet boleh nggak dalam Quran? Sudahlah, urus saja agama, jangan mengurus agama orang lain. S1 sarjana agama Islam, tapi misi Quran. Jangan, udah kau tidur di bawah. Udah kau tidur di bawah. Ya sudah, urus saja agama. Tidur di bawah. Di dalam Al-Quran itu boleh sumpah kepepet, sumpah palsu itu boleh. Kau rekam dan kau laporin. Kau tahu, biar disiarin nanti di TV One, biar orang ibu tahu. Kalau dalam Al-Quran memang boleh sumpah palsu kalau kepepet. Ada-ada aja kamu itu kurang. S1, sarjana S1. Saya bukan cuma sarjana lagi. Kalau sarjana S1, sarjana berapa sih diambil teman-teman? 3 atau 4 tahun, paling lama 4 tahun.
S1. Kemudian tambah lagi 2 tahun S2, tambah lagi 1 tahun S3. Berapa tahun itu semua? 3 tambah 2 tambah 1. 4 tambah 2 tambah 1. 7 tahun. Saya 13 tahun, udah S-teler. Udah S-nya udah S-teler, udah 13 tahun saya mendalami agama Islam. Kok bisa-bisanya kamu mengatakan kamu sarjana S1, ditanya dalam Quran boleh sumpah palsu kalau kepepet kau nggak tahu. Ada-ada aja kamu itu. Banyak orang senang dengan cara diskusi Edis. Walaupun memang ada yang tidak suka karena pertanyaannya terkadang terdengar cukup pedas. Saya percaya banyak muslim pemikir bebas, terbuka pikirannya. Sehingga mungkin tidak sedikit yang meragukan Islam sebagai agama ilahi. Kalau Anda, bagaimana tanggapan Anda? Bantu bagikan video ini dan bantu Al-Murid berkembang agar terus dapat membagikan info dari video-video yang viral sehubungan dengan iman sampai lintas iman. Sehat selalu, salam murid Kristus.